Shalom semuanya. Cepat dikasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersuka cita, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita percaya setiap hari adalah hari yang Tuhan selalu dijadikan Tuhan. Jadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, karena ada glory, ada sukacita, bahkan ada pengharapan daripada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat setiap apapun yang telah Tuhan sediakan, Tuhan beri, dan Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak, setiap hari ajar kami untuk selalu mengucap syukur akan setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini, urapi setiap kami, dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami akan berkenan dan dihidup harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Kau yang layak, Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sudah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari kita naikkan syukur kita, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita semua yang naikkan syukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Kau ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapak. Kami hanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala-galanya yang tak melimpahkan Kau curahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya.
pulihkan kami. Yesuslah permata hati kami. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih dengan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang telah Kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin Kau beracara di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari semua buka hatimu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, pulih. Mari semuanya katakan mengalirlah, mengalirlah. Kuasa yang percaya kuasa mengalir di tempat ini Tuhan. Kita orang pulihkan, pulihkan, pulihkan kami, pulihkan, pulihkan kami, pulihkan. Yang percaya katakan haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Seperti Kau akan memulihkan keadaan zaman Sion Tuhan pada waktu itu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu telah hadir di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengutus hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga bahwa gembala jemaat ini, John Adiguna juga Tuhan berkati bersama Ibu, bersama semuanya tim pelayanan. Kau rapi dan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap minggu puasa ke-8, roh-roh iblis, roh teopelan ada di daerah ini, kami patah kuasaan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini pengurapan turun dan para pasukan mereka surga-Mu menjaga mengawal setiap kami Tuhan. Aku berdoa Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lemah diberikan kekuatan, yang datang dengan beban berat di kelegaan, dan juga yang terikat pun dilepaskan saat ini juga di dalam Tuhan Yesus. Dan berkati juga setiap para pemirsa yang menyaksikan live maupun menyaksikan nanti live streaming. Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita bersorak-sorai berdiri nama-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita siap muji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita semua dapat menang penebusan yang telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Tanggalkan beban-Mu. Mari bersuka cita. Mari kita semua. Mari kita semua. Katakan. Tuhan lihat Allah dengan lapang di dalamnya. Tuhan
bersyukur kami di nama Yesus, amin. Biarlah sumber jaminan bagi setiap saudara dan saya. Mari buka hatimu, siapkan dirimu pada saat pagi menjelang siang hari. Firman berkata kau beserta Tuhan, maka kuat roh dan jiwa kami. Terima kasih Yesus.
mengejar Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, Maka kuat roh dan jiwa kami. Yes, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkah. Katakan bersama-sama, angkat tangan-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Imani pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Katakan, dengan sayap-Mu. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Kasih perlindungan Tuhan, urapi hamba-Mu. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nanti. Saudara hamba yang terkasih, Pak Pendeta, Pastor Firman Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau kembali. Meskipun melewati online ini, tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu menembusi setiap batas ruang dan waktu. Percaya pada hari ini pun Kau hadir di dalam diri umat-Mu. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk berkat khusus bagi ini Bapa di surga. Biarlah hadirat-Mu dan kuasa-Mu turun di setiap rumah, di setiap hati yang mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, ada jamahan, ada lawatan, ada kuasa-Mu Kau curahkan kepada mereka. Ada sebuah revolusi kasih yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu untuk berbicara pada hari ini. Biarlah saluran dari surga itu bersih. Kau bisa memberikan konsep firman-Mu kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada umat. Biarlah Tuhan, sebagaimana itu dipersiapkan dari surga, demikianlah seutuhnya hamba-Mu sampaikan kepada umat, tanpa dikurangi, baik karena keterbatasan hamba-Mu maupun umat-Mu dalam mendengar. Kami bergantung kepada Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, untuk memastikan setiap taburan benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik dan baik dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu yang kudus, nama berkat Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Ya, juga yang bersama-sama dengan kami hari ini mendengarkan siaran online pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Leo Immanuel. Saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat juga, dan bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan di JKI cabang Jakarta, ya, JKI MCC, Mahanaim Community Church Jakarta. Terima kasih buat hambanya, baik senior pastor Bapak Peter, Jan Peter maupun Pak John yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini melayani firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau share firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Itu ada di Lukas pasal yang ke-15, ya.
Saya akan bacakan beberapa ayat. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaplah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lalu ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita lihat seorang anak bungsu yang menjual harta miliknya. Dia meminta warisan ayahnya, dan itu bukan kesalahan yang terbesar, saudara-saudara. Karena pada masa itu, untuk anak meminta bagian itu sesuatu hal yang bisa dapat terjadi. Tapi kesalahan yang terbesar anak itu adalah dia menjual harta warisannya. Itu kesalahan di situ, saudara-saudara. Karena adalah satu haram hukumnya, satu hal yang tidak patut kalau menjual harta warisan, saudara-saudara. Karena warisan itu turun-temurun diberikan dari ayah kepada anaknya. Nah, ketika si anak itu menjual harta warisannya, saudara-saudara, ada satu budaya di sana namanya ketsasa. Apa tuh ketsasa, saudara-saudara? Satu budaya ketika seseorang menjual harta warisannya, maka seluruh masyarakat di mana dia tinggal itu akan ambil kayak model jagung bakar ya, dibakar sampai hangus, atau ubi sampai hangus, pokoknya sampai hangus, dan itu akan ditimpukan di depan anak itu. Itu sebagai bentuk apa? Bentuk penolakan. Penolakan si anak ini, penolakan masyarakat terhadap anak ini, dan dinyatakan bahwa dia sudah keluar dari budaya mereka. Anak ini terusir dari budayanya. Jadi ketika anak ini, si bungsu ini menjual harta warisannya, saudara, dia bukan cuma hanya sekedar kurang ajar kepada orang tuanya, tapi dia dengan sadar dia meninggalkan budayanya, dia meninggalkan keluarganya, dia menyatakan putus hubungan dengan budaya sosial, religius, semua yang ada, yang mengikat dia, menjadikan identitasnya dia tinggalkan itu semua, lalu dia keluar. Saudara-saudara, itu kesalahan terbesarnya dia. Dia bukan cuma menjual, tapi dia menyatakan dirinya, saya bukan lagi bagian dari kalian, saya bukan lagi menjadi salah satu daripada kalian, saudara-saudara. Dan kemudian dia melihat negeri yang jauh, saudara. Dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, saudara-saudara, anak ini adalah anak baik. Dia dibesarkan dari keluarga yang baik. Ya, dari mana dia tahu negeri yang jauh, saudara-saudara? Jadi saya mulai membayangkan, ini cuma common sense saya aja, saudara-saudara. Mungkin ada pedagang dari satu kota datang kepada dia, waktu lagi berjualan, si anak tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari sana. Mungkin saya bayangkan, saudara-saudara, kalau malam dari kamarnya dia, atau dari rumahnya dia bisa melihat di kejauhan ada lampu berkelap-kelip. Kota itu sepertinya tidak pernah gelap, tidak pernah ada kesuraman, selalu pernah sukacita. Dia mulai lirik, dia mulai lihat, kok sepertinya di sana senang ya, nggak kayak di sini ya, boring ya, saudara-saudara. Lalu dia tanya, ada pedagang datang, dia tanya, ada pengembara mungkin datang, dia tanya, itu pasti lampu di ujung sana itu. Dan dia mulai cerita betapa indahnya kota tersebut, betapa menyenangkan orang-orang di sana, mereka selalu bersenda gurau, mereka selalu berpesta pora. Muncullah keinginan hati si anak ini, saudara-saudara, bahwa saya akan pergi ke sana. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat kepada peristiwa kejatuhan manusia, Hawa contohnya, saudara-saudara, kalau kita dialog ya, kita pakai kalimat Hawa ngobrol sama ular itu, kita pakai untuk ngobrol, saudara, itu nggak sampai 1 menit selesai, ya kan?
Ketika ular datang, ditanya, Tuhan bilang semua pohon ini nggak boleh dimakan ya? Oh boleh, ketawa, kecuali satu yang di sana itu. Kita nggak boleh makan, nanti kita akan mati. Oh kamu nggak mati, tapi kamu akan sama seperti Tuhan. Ya tahu yang baik dan yang jahat. Lo akhirnya Hawa tergoda dan dia makan. Kalau kita bikin drama saudara-saudara, itu nggak 1 menit selesai. Nah pertanyaannya, orang seperti Hawa yang tinggal dalam hadirat Tuhan, mungkinkah jatuh ke dalam dosa hanya karena sebuah kalimat singkat itu? Enggak saudara-saudara. Percakapan dengan iblis itu kemungkinan besar diulang, repetisi, terus menerus saudara-saudara. Dan Hawa setiap mungkin mau ketemu Adam, ya mungkin di ladang lah mungkin ya saudara-saudara, dia selalu melihat ke pohon itu. Pohon yang dari mulai dia diciptakan dia sudah lihat, tapi sekarang dia melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat ada sebuah ketertarikan saudara-saudara. Kok iya beda ya? Kayaknya buahnya kok tambah lama kelihatan tambah nikmat ya saudara-saudara. Kok buahnya kayaknya tambah enak gitu ya. Kok buahnya kayaknya tuh manis dan ranum ya saudara-saudara. Padahal mungkin dulu dia nggak pernah merasa seperti itu gitu. Dia nggak pernah merasa seperti itu. Sampai akhirnya dia coba dan sejarah dunia berubah saudara-saudara. Jadi dosa itu dibuahi baru dia mengakibatkan maut saudara-saudara. Nah masalahnya begini, kadang-kadang kalau kita melihat dosa gitu, kita kepengen saudara-saudara. Kok temen gue kayaknya orang yang nggak bener hidupnya happy aja tuh, bisa ketawa bisa apa? Kok saya kayaknya terkungkung ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan akhirnya kita coba-coba. Dan waktu kita coba-coba tanpa sadar, kita sudah menukar mutiara kita, melemparkannya ke mulut babi saudara-saudara. Kita sedang menukar hak kesulungan kita dengan semangkuk kacang merah tanpa sadar saudara-saudara. Jadi si bungsu ini melihat dari kejauhan. Nah begini loh, rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau, betul ya? Rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Kita iri sama rumput tetangga saudara-saudara, sampai kita lupa bahwa kita pun tetangga seseorang. Artinya waktu kita iri dengan tetangga, dengan rumput tetangga, pernah nggak berpikir bahwa tetangga pun iri dengan rumput kita sebetulnya? So kita pengen sesuatu yang kita nggak punya, sementara tetangga pun iri dengan apa yang kita punya, yang mereka pikir mereka nggak punya. Nah akhirnya gini, syukurilah apa yang ada sama kita saudara-saudara. Ya jangan kepengen barang orang, syukurilah. Kalau kita dipanggil hidup benar, bersyukurlah hidup benar saudara-saudara. Jangan kepengen hal-hal yang tidak baik. Nah kemudian saudara-saudara, anak bungsu itu menjualnya lalu pergi ke negeri yang jauh. Kata jauh di situ itu benar-benar sebuah kata yang jauh. Nah jauh di situ saudara berarti jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita bahasakan sekarang, jauh daripada bapaknya, jauh daripada kungkungan bapaknya, jauh daripada perlindungan ayahnya. Selama dia ada di rumah ayahnya, dia bawa di bawah otoritas ayahnya, di bawah perlindungan ayahnya. Saudara, bapak itu gini, gandengan tangan bapak saudara-saudara, itu gandengan tangan kekasih. Dia bukan remas tangan kita, lalu kita terseret, enggak, kita ikut dia saudara-saudara, bukan diseret. Ya kalau diseret itu kita pegang dengan kuat, lalu dia memaksa kita jalan, itu diseret saudara-saudara. Tapi genggaman tangan bapak adalah genggaman tangan seorang kekasih, atau seorang ibu yang megang anaknya, ngegandeng anaknya, atau pegangan seorang ayah kepada anaknya, atau seorang suami kepada istrinya. Artinya saudara-saudara, genggaman tersebut bukanlah remasan yang kuat. Artinya kita bisa melepaskan genggaman tersebut kapan juga kita mau. Artinya saudara-saudara, itu pilihan kita loh. Nah Tuhan itu melindungi kita. Dia pegang tangan kita, dia menuntun kita. Tapi kita bisa berontak kapanpun kita mau saudara-saudara. Yang kedua, kita bicara perlindungan Tuhan. Tuhan bangun benteng, setan nggak bisa masuk karena ini benteng yang kuat. Tetapi saudara-saudara, saya bayangkan benteng tersebut tidak soundproof. Artinya suara-suara dari luar bisa masuk. Dan itulah godaan. Si anak ini juga tinggal dalam naungan bapaknya. Ada godaan-godaan dari luar. Dialah yang memutuskan keluar dari perlindungan ayahnya. Perlindungan ayah lalu dia pergi ke negeri yang jauh saudara-saudara, ya. Dan dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Saudara, kata berfoya-foya dalam bahasa aslinya itu berbicara gini loh, seperti orang itu menaburkan benih. Ya kalau Anda tahu itu seperti dulu ada satu acara TV namanya Raja Joget kalau nggak salah saudara-saudara. Jadi ada dia joget sama orang-orang itu, penyanyi-penyanyi dangdut gitu, dia joget-joget gitu, lalu dia pakai uang banyak di tangannya, lalu dia ambil satu-satu. Itu dia kasih ke penyanyi dangdut saudara-saudara. Ya nggak tahu saya mesti dangdut atau apa gitu ya, seperti itu. Nah itu dia benar-benar dia bawa hartanya, itu dia seperti menaburkan benih. Jadi kalau orang menikah itu kan tabur bunga, nah seperti itu cuma dia tabur hartanya dia. Benar-benar itu sebuah gambaran no limit saudara, uang yang dihabiskan untuk berfoya-foya itu. Nah kemudian saudara-saudara,
dia pergi kepada dunia kan, dia pergi kepada dunia. Satu hal yang dia lupakan bahwa di dunia saudara-saudara, abang punya uang, abang tuh sayang. Abang nggak punya uang, abang tuh tendang saudara-saudara. Jadi ketika dia foya-foya, mohon maaf, setiap perempuan nakal di kota itu memanggil dia pacarnya saudara-saudara. Setiap preman di kota itu bilang dia sahabat gua. Apa yang terjadi ketika uangnya habis? Sampai akhirnya dia menjadi miskin, ya, menjadi miskin sampai dia menjadi penjaga makanan babi. Pertanyaan saya adalah, kemana setiap perempuan yang sudah menikmati uangnya? Kemana setiap teman foya-foya yang sudah menikmati uangnya? Kemana? Pergi saudara. Karena persahabatan mereka diikat dengan uang. Nggak ada kesejatian di sana, ya. Lalu dia hidup mulai melarat, benar-benar miskin saudara. Karena dia hidup dengan nilai-nilai yang berbeda, ya. Dia jatuh miskin. Artinya gini, kalau kita keluar dari rumah Bapa, sederhana saudara, Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Saya sudah ngobrol dengan banyak orang yang terjerat narkotika, terjerat judi, terjerat oleh dosa seksual, saudara-saudara, ya, dosa seks dan lain sebagainya. Mereka tidak menemukan kebahagiaan. Mereka pakai narkoba, mereka semakin terjerembab, jatuh semakin dalam. Mereka main judi, mereka terjerembab semakin dalam sampai akhirnya uang pun sudah nggak ada. Hanya tinggal pakaian yang melekat di baju, saudara. Kalaupun itu laku, dijual juga mungkin untuk main judi. Dia nggak pernah ada orang narkoba, pecandu narkoba berkata, oh saya suka cita, saya bisa pakai narkoba. Oh saya menemukan kebahagiaan sejati waktu saya main judi. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tapi dengarkanlah nasihat para pendosa yang sudah bertobat itu, saudara-saudara. Betapa mereka bersyukur mereka bisa bebas dari jeratan perbudakan narkotika, jeratan perbudakan judi, jeratan perbudakan dosa seksual, dan begitu banyak lagi menghukum mereka. Betapa bersyukurnya mereka karena Tuhan sudah membebaskan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang di dalam Tuhan, jangan larak diri kiri kanan, fokus kepada Kristus. Nah, Anda yang masih ada di luar, yuk kita pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, berikutnya adalah di dalam keterpurukan itu, si bungsu, saudara-saudara, tiba-tiba dia ingat kepada rumah bapaknya. Dia sadar keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, dan tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi, saudara-saudara. Ayat 20 katakan gini, maka bangkitlah ia dan pergi. Saudara-saudara, gini, pertobatan itu dimulai dari perubahan paradigma. Di sini, ya, koinonia, perubahan pikiran, saudara, itu pertobatan. Biasanya gini, waktu datang di KKR, Anda nangis, saudara-saudara, aduh Tuhan, saya orang berdosa. Itu awal pertobatan, bukan pertobatan. Jadi bertobat itu bukan waktu kamu nangis. Bertobat itu waktu kamu berubah. Ya, si bungsu itu tiba-tiba menyadari keadaannya. Enak ya di rumah Bapak, ya, nggak kayak gini, sengsara banget, saudara-saudara. Nah, ini saya mau cerita, saya mau sampaikan aja buat orang tua, buat gembala jemaat, buat para guru, saudara-saudara. Rumah kita, tempat di mana kita punya otoritas, harusnya menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang ketika orang pergi jauh, orang akan rindu, saudara-saudara. Nah, bisakah Anda bayangkan kalau si bapak ini punya rumah nggak bagus, saudara-saudara? Anaknya dipukulin, anaknya dimarahin, nggak pernah ada kata-kata motivasi bagi anaknya. Lalu apa yang akan diingat si bungsu ini waktu dia menderita itu? Di rumah bapak juga sama aja lah, ya kan? Di rumah bapak juga sama aja lah. Di sini aja mendingan lah, minimal walaupun saya jadi penjaga makanan babi, di sini saya nggak diomelin, ya kan? Saya bisa bebas. Seandainya begitu, Anda bayangkan kalau rumah Anda tempat yang gak menyenangkan bagi anak-anak, tempat di mana mereka dimaki-maki, tempat di mana mereka dipukulin, nggak ada kata-kata motivasi dari para orang tuanya, saudara-saudara. Jadi ketika Anda jauh, kangen juga enggak? Contohlah sederhana begini, kita tes, saudara-saudara. Kalau saya sebutkan kata pulang, apa yang ada di hati Anda? Adakah kata rindu dan kangen? Sebagaimana orang Indonesia setiap Lebaran dan Natal pengen buru-buru pulang, mudik, merayakan hari raya bersama dengan orang-orang di rumahnya. Itu menyiratkan sebuah kekangenan akan suasana rumah sebetulnya. Nah, kalau saya berkata pulang, apa yang terbersit di hati Anda? Apakah penuh sukacita atau males lah, di sana nggak ada apa-apa juga? Nah, itu saudara-saudara akan ditentukan nanti oleh bagaimana kita mengelola tempat di mana kita punya otoritas. Apakah itu kantor, apakah itu rumah terutama, ataukah itu sekolah, atau bahkan negara di mana kita ada. Akankah dirindukan ketika diingat, saudara? Ataukah itu akan menjadi tempat yang memuakkan untuk diingat? Jadi yuk kita bangun rumah kita menjadi tempat yang penuh dengan keindahan dan tentunya kenikmatan bagi anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu,
Si anak itu dia mulai nangis, dia mulai menyadari keadaannya dia. Dia mulai melihat, kok bedanya jauh ya. Dulu saya di sana walaupun kayaknya membosankan, tapi keadaan itu di sini gitu. Sekarang di sini sepertinya saya menyenangkan, sedikit menyenangkan, dan kemudian saya jatuh. Tapi kok saya turun ya? Kok beda ya gitu, saudara-saudara. Dia mulai menganalisa. Nah, buat beberapa orang itu harus kefefet, saudara-saudara. Bukan kepepet, tapi kefefet. Kadang-kadang orang dibikin stroke dulu, saudara-saudara. Baru dia sadar, oh iya saya butuh Tuhan. Saya punya ayah mertua, saudara-saudara. Beliau orang sakti mandraguna. Beneran sakti, saudara-saudara. Saya melihat beliau show, itu dibakar hidup-hidup nggak mempan, saudara. Beneran, dibakar tuh nggak mempan. Dia tidur di ranjang paku, kan sudah gini pakunya. Dia tidur di paku gitu, lalu ditiban lagi dengan paku-paku seperti roti tawar gitu. Kemudian dilindas mobil. Dia nggak kenapa-napa, saudara. Narik truk pakai gigi, bayangin. Mobil hardtop isinya penuh orang ditarik sama gigi. Dia pernah ditarik motor Harley kiri kanan, depan ditarik pakai gigi begini, saudara. Itu motor 1000 cc, 1200 sampai standing seperti ini, dia nggak kenapa-napa. Bayangin, saudara. Dan bayangkan perasaan saya ketika memacari anaknya. Betapa menakutkan ya, saudara. Dia cuma waktu seperti itu, iya kan? Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kemudian beliau sakit dan rupanya setan yang dia sembah nggak bisa tolong dia. Suatu sore dia bilang sama istri saya bahwa dia mau terima Tuhan Yesus. Istri saya buru-buru panggil, waktu saya baru menikah. Istri saya panggil saya dari kamar dan hari sore itu saya bimbing mertua saya untuk terima Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, itu kesaksian yang luar biasa. Kisah nyata yang dahsyat dalam hidup kami sekeluarga, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang orang ditunggu, dipepet sedemikian rupa dulu, saudara. Ya, ada yang sudah stroke, ngomong aja udah susah, bilang saya mau bertobat, mau melayani Tuhan. Ya ampun, kenapa nggak dari sehat aja waktu sehat melayani Tuhan? Iya kan? Udah miskin, baru saya mau melayani Tuhan. Aduh, ya puji Tuhan juga sih, stroke masih bertobat mau melayani, udah miskin mau melayani daripada enggak gitu kan. Tapi kan untuk kemudian anak bungsu itu bangkit. Inilah momen pertobatan dia. Pikirannya berubah, kemudian dia mulai bangkit, bertindak sesuai dengan pertobatannya dia. Dia berjalan ke rumah Bapa di surga. Kapankah Anda bertobat, Bapak Ibu? Anda bertobat ketika pikiran Anda berubah, ketika Anda mulai meninggalkan meja judi, ketika Anda mulai meninggalkan minuman keras, ketika Anda mulai meninggalkan narkoba, meninggalkan kehidupan malam, pulang rumah tepat pada waktunya. Sabtu biasanya Anda pergi kelayapan, tapi hari ini beda. Sabtu Anda ajak anak-anak Anda jalan-jalan, tiba-tiba Anda punya banyak waktu untuk keluarga. Yang tadinya sama sekali nggak punya waktu, sekarang Anda sediakan waktu Anda untuk keluarga. Hari Minggu Anda siap-siap pergi beribadah. Itulah waktu Anda bertobat ketika Anda bertindak. Nah kemudian saudara-saudara, ya, dia pergi kepada bapaknya. Dia katakan gini kepada bapaknya, Bapak, aku ini orang berdosa. Aku sudah nggak layak lagi disebutkan anak Bapak. Saudara, ketika kita berdosa, kita kehilangan sebuah gambar diri, martabat keilahian kita sebagai anak Tuhan. Si bungsu ini ketika dia pergi, saudara bayangkan ketika dia pergi, dia dengan topang dadanya bidang ini, dia jalan dengan gagah perkasa. Dia jalan dengan gagah perkasa, saudara. Tapi dia pulang dengan miskin luar biasa, nggak punya apa-apa lagi. Dia pergi dengan bangga dan sombongnya. Dia pulang hancur, harkat dan martabat dia, dignity dia sebagai anak Bapak tuh hancur. Sampai dia bilang, saya udah gak pantas lagi jadi anak Bapak. Saudara, uniknya adalah si Bapak, perhatikan si Bapak, dia lihat anaknya dari kejauhan, dia lari. Ada dua poin, saudara. Pertama gini, kata berlari di situ itu sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertandingan lari di Olimpiade, saudara. Jadi kata lari berarti larinya itu bukan lari santai, saudara ya, bukan lari santai, bukan alon-alon maton lakon, saudara. Ini mau merebutkan medali emas, dia lari begitu kencangnya. Kenapa begitu lari begitu kencang, saudara? Karena ada sesuatu yang berharga di sana. Dia lari begitu kencang, oke? Nah, kemudian saudara, ayahnya nggak masuk kamar dulu tukeran pakai training, pakai sepatu lari merek Adidas, saudara. Dia kan siap lari, enggak. Pakaian bangsawan zaman dulu itu dia kayak model jubah begitu, kayak model daster jubah begitu. Jadi Anda bayangkan, dia tarik dasternya, ya, dia lari. Nah, untuk seorang bangsawan itu hal yang memalukan, saudara. Pernah nggak lihat, misalkan orang besar ya, orang kaya lah di Indonesia atau
Pangeran Charles lah gitu ya, makan angkat kaki pakai tangan saudara. Ya kemana-mana apa nasinya bumbunya gitu kan, lalu dia ambil bajunya dia lap begini atau begini, pernah nggak? Enggak saudara-saudara. Table manner, makan juga potong pelan-pelan. Saya pernah diajak makan dulu berapa tahun yang lalu saudara-saudara, saya masih norak sekali. Itu pertama kali saya makan spaghetti, berantakan saudara. Kita kalau makan bakmi, kita angkat tangan pakai cupit kan? Ini makan spaghetti pakai garpu, berantakan semua saudara-saudara. Yang ngajak saya makan bilang ini, Leo, kalau orang bule itu makannya bisa bersih loh, rapi loh. Saya dia lagi nyindir gue, tapi ini gue berantakan. Tapi bagaimana caranya supaya nggak berantakan? Diajarin, itu garpunya diputer-puter, ya kan? Baru diangkat dimakan pelan-pelan gitu. Itu table manner saudara-saudara. Sendok buat sup beda sama sendok buat yang lain. Ada pisau aja berapa banyak, itu table manner diajarin. Tangan nggak boleh di meja, makannya begini saudara-saudara ya. Dirapin bener-bener rapi sekali. Nah, nggak pernah kan lihat bangsawan bertindak sesuatu yang memalukan seperti itu saudara-saudara. Nah, si bapak ini dia angkat roknya, dia lari. Dia tidak peduli dengan harkat dan martabat dia. Dia mau lari mendapatkan anaknya. Ada dua hal. Pertama karena dia sayang anaknya. Yang kedua saudara, ingat tadi budaya Ketsasa, dia sudah meninggalkan budayanya. Ketika dia kembali, masyarakat itu bisa benci sama dia dan timpukin dia saudara. Bisa berbuat tidak baik. Untuk mencegah itu, dia harus mendahului orang banyak, menunjukkan penerimaannya dia, supaya masyarakat tenang dan merasa udah bapaknya sudah terima lagi, nggak apa-apa kok. Ya saudara. Dan begini, tadi saya bilang, ketika si bungsu ini meninggalkan kampung halaman, dia meninggal dengan dada bidang, mungkin dia pakai parfum saudara, Chanel number 5, setengah botol, karena wangi kan? Nah, wangi kan, dia pulang. Perawakannya gagah, mungkin kayak saya gini saudara, gagah, ya cakep lah saudara pasti. Kemudian dia jatuh miskin, hidupnya susah. Itu pasti kerut-kerut tua di wajahnya mulai nampak, senyumnya mulai hilang, mukanya penuh penderitaan. Dan pasti saudara-saudara, penjaga babi, bau babi saudara. Ya kan? Di perjalanan dia jalan dengan badannya yang compang-camping itu. Tapi namanya bapak, dia mengenali anaknya. Dia lari dan dia peluk itu anaknya, dia tidak peduli dengan harum semerbak wangi neraka. Ini wanginya bukan wangi surga, ini wangi neraka. Dia nggak perlu, dia peluk anaknya saudara. Anaknya bilang gini, bapak aku tidak layak jadi anak bapak. Jadikan aku salah seorang umpahan bapak. Saudara, ini kesalahan setiap orang berdosa. Dia fokus kepada dosanya. Bapak saya orang berdosa, aduh saya penjina, saya penjudi, saya nggak layak, saya nggak layak. Lalu ada orang-orang Kristen yang lain mungkin coba menasihati kita. Mereka kirimin ayat-ayat, jangan berbuat dosa, penjina itu masuk neraka. Maksud mereka menasihati kita supaya kita bertobat. Tapi itu bukan bertobat saudara. Di balik setiap nasihat itu ada tuduhan sebetulnya bahwa kamu orang berdosa. Mereka tidak mengizinkan kita melupakan bahwa kita orang berdosa. Makanya gak heran orang berdosa saudara-saudara akan semakin jatuh di dalam dosanya. Karena diri sendiri sudah tertuduh oleh hati nuraninya. Lalu orang-orang yang baik hati ini juga mencoba menasihati dia, tapi dengan tuduhan-tuduhan, belum lagi cibiran-cibiran saudara-saudara yang senantiasa mengingatkan dia orang berdosa. Nggak heran di hatinya, di pikiran dia itu tercipta false belief di sini bahwa dia orang berdosa. Lalu menjadi paradigma di sini ya, dan ada suara mengatakan orang berdosa, kamu nggak layak lagi, kamu orang berdosa, kamu nggak layak lagi. Datang ke gereja pun malu saudara-saudara, karena nggak bisa berdiri bersama-sama dengan kumpulan anak-anak Tuhan yang kayaknya kudus. Di gereja nggak ada orang pembohong, nggak ada orang berdosa saudara. Di gereja semuanya suci, betul ya? Orang suci selalu nggak ketahuan. Kalau ketahuan ceritanya beda, Bapak Ibu. Di rumah harus bertengkar sama istrinya, ya kan 50 meter mau masuk parkiran, kita bayar dulu ya, ya. Udah ya, lalu gandengan tangan dengan mesra saudara-saudara. Begitu pulang gereja masuk mobil, yang tadi belum selesai ya, belum selesai tadi, musuhan lagi saudara-saudara. Ya, jadi saya pikir begini saudara, kalau Anda masuk ke satu ruangan, meskipun dengan tanda salibnya, dan di sana nggak ada orang berdosa, semuanya orang suci, orang benar, mungkin Anda salah masuk gedung saudara. Kayaknya itu bukan gereja saudara. Tapi kalau Anda masuk ke ruangan yang isinya mantan pembuat dosa, mantan orang-orang berdosa yang sudah dibebaskan Tuhan, dan orang-orang berdosa yang cari Tuhan, mungkin itulah gereja saudara-saudara. Karena gereja harusnya seperti itu, isinya adalah orang-orang berdosa, mantan pendosa, dan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Harusnya seperti itu.
Dan si bungsu ini semakin tenggelam, saudara-saudara, karena dia merasa orang berdosa. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa lebih dalam lagi, karena kita percaya kita orang berdosa. Kita tidak mau melupakan diri kita orang berdosa. Sampai bahkan berita pengampunan dosa pun itu menjadi sesuatu yang basi buat kita. Karena kita pikir nggak mungkin lah diampuni lah, nggak mungkin lah saya orang berdosa. Dosa saya sudah terlalu dalam, dosa saya sudah terlalu besar. Nggak mungkin lah saya bisa diampuni, nggak mungkin lah orang kayak saya gini diampuni, nggak mungkin lah. Tapi perhatikan tindakan Bapak. Dia lari, lalu anaknya bilangin Bapak, dipelukan nih anaknya berkata, Bapak, saya orang berdosa, saya tidak layak jadi anak Bapak. Apakah bapaknya dengar? Pasti bapaknya dengar, saudara. Apa respon bapaknya? Dia tidak meladeni, dia tidak memperdulikan apa yang anaknya katakan. Dia panggil anak buahnya, tolong ambil sepatu Adidas Yeezy, ya, atau Adidas Nike, Air Jordan yang sama Dior itu tuh, yang harganya mahal itu ratusan juta itu, pakaian sama dia. Terus cincin, pakai cincin sama jubah yang bagus, pakai sama dia. Itu sebuah pembuktian, sebuah tindakan bahwa anaknya diterima kembali, bahwa anaknya dikasihi, disayang sama dia, apapun dosanya. Saudara, saya tiba pada satu kesimpulan, pada satu kebenaran yang merema baru-baru ini kepada saya, saudara. Saya lihat anak saya, waktu dia lagi tidur, kadang-kadang saya cium pipinya atau keningnya waktu dia tidur, saudara. Saya kadang-kadang ngobrol sama berdua sama istri itu, anaknya lucu lagi tidurnya, saya ngobrol begitu, saudara. Nah, anak ini kadang-kadang tidak selalu menyenangkan saya sebagai ayahnya atau sebagai ibunya. Kadang-kadang dia berbuat sesuatu tingkah yang nyebelin, saudara, yang membuat kita marah, bahkan marah besar sama anak ini. Tapi heran, saudara, kita nggak pernah benci sama anak ini. Kita marah kepada tindakan dia, tapi nggak pernah benci sama anak ini. Selalu tiap kali anak ini selalu memenangkan hati kami kembali. Tiap kali kita peluk lagi anak ini, mungkin masalah akibat dari kesalahan dia masih ada, cuma tetap sayang. Saya tiba pada kesimpulan gini, saudara, anak ini tidak perlu kerja keras untuk memenangkan hati saya. Dia sudah memenangkan hati saya ketika istri saya berkata, Pak, aku hamil. Ketika hasil tes PD itu contreng 2, saudara. Kami tes ke dokter, bilang istri bapak hamil. Anak itu sudah memenangkan hati saya. Bahkan ketika dia masih dalam kandungan, masih berbentuk zigot kecil, saudara. Dia sudah memenangkan hati saya. Sampai dia lahir dan besar, dia tidak perlu kerja keras untuk memenangkan hati saya. Dia sudah memenangkan hati saya. Memang ada beberapa koreksi dalam hidupnya dia ketika dia berbuat salah. Malas belajar mungkin, nggak mau mandi, saudara-saudara. Dia main HP mulu, nilai-nilai pelajarannya juga kurang bagus. Mungkin itu membuat saya marah, tapi tidak pernah membenci dia. Tahukah Anda bahwa kita tidak perlu kerja keras untuk memenangkan Bapa? Bapa sudah sayang sama kita, Bapa sudah cinta sama kita dari semenjak Dia menciptakan kita, dari semenjak Dia membentuk kita di rahim ibu kita. Ketika kita ada di imajinasinya Bapa, membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dia sudah sayang sama kita. Waktu dia merajut kita, dia sudah punya gambaran, punya grand design, punya blueprint kita. Dia sudah jatuh cinta waktu dia merajut kita di rahim ibu kita. Dia sampai senyum-senyum merajut kita sampai dia membayangkan anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Anak ini yang akan ciptakan akan menjadi penyembahku. Aku sudah sayang sama dia. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan sayang kepada Anda? Yes. Ya, seberdosa apapun Anda, sekalang apapun hidupmu hari ini, Bapa sayang kepada kamu. Tidak peduli salah apa kamu, tidak perlu dosa apa kamu, Bapa sayang kepada kamu. Saya ingat di Yohanes pasal 8, ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara. Semua orang siap lempar batu sama dia. Sampai Tuhan berkata, yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama timbuk batu kepada perempuan ini. Semua orang menuduh dia. Seperti Anda mungkin tertuduh oleh hati nurani sendiri, maupun tertuduh oleh orang lain sebagai orang berdosa, sebagai orang jahat, yang ceraikan istri, yang selingkuh dari suami, yang pukulin anak, yang jadi pembunuh mungkin. Semua orang salahin Anda. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika si perempuan ini berbuat salah, dituduh oleh begitu banyak orang? Tuhan Yesus duduk, nulis di tanah. Tuhan Yesus tulis di tanah. Orang kadang-kadang meributkan apa isi itu, apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Oh, ada yang bilang Tuhan Yesus tulis di tanah itu dosa-dosa si perempuan. Kenapa harus tulis di tanah? Karena nanti gampang dihapus. Jawabannya sederhana, saudara. Apa yang Tuhan tulis di tanah
Jawaban saya adalah nggak tahu. Karena Alkitab nggak bilang. Kenapa nggak tahu? Kenapa Alkitab nggak tulis? Karena nggak penting. Anda tahu, celotehan begitu banyak orang tentang si perempuan berdosa ini nggak penting di mata Tuhan. Nggak penting. Bagaimana cara yang Tuhan menyelamatkan si perempuan ini dengan berkata, orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama timpuk batu sama si perempuan ini. Nggak berapa lama kemudian Tuhan bangkit berkata kepada si perempuan, kemana mereka? Kita berkata gini saudara, satu persatu meninggalkan tempat itu. Dimulai dari yang paling tua. Kenapa paling tua? Karena durasi hidupnya lebih lama, dosanya lebih banyak. Orang tua sering berkata gini, saya lebih berpengalaman, sudah makan asam garam dunia, makanya darah tinggi karena kebanyakan makan garam, saudara. Iya kan? Karena kebanyakan makan garam. Lalu Tuhan bilang ini sama si perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di situ seolah Tuhan seperti tutup mata sama dosanya. Enggak, saudara-saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus mati, dosa-dosa kita. Buat dia dosa itu urusan serius, makanya dia perlu mati untuk menebus dosa kita. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus Tuhan bukan pada dosanya, karena obat dosanya ada itu di dia sendiri. Tapi fokusnya lagi nih, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun, perhatikan, tidak menghukum engkau. Tahukah Anda Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menghukum diri kita lebih keras daripada Tuhan menghukum kita. Jangan-jangan Tuhan tidak menghukum engkau orang berdosa. Jangan-jangan ketika Anda penjina, Tuhan nggak marah sama Anda, Tuhan nggak menghukum Anda. Jangan-jangan para penjudi, Tuhan tidak menghukum Anda. Para pemadat, pemakai narkoba, mungkin Tuhan tidak menghukum Anda, tapi Anda menghukum diri Anda lebih keras daripada orang lain. Dan Anda semua yang menunjukkan jari Anda kepada orang berdosa. Jangan-jangan tuduhan Anda lebih keras daripada Tuhan menuduh dia. Jangan-jangan Anda sedang menyakiti orang yang Tuhan sayang. Saudara, seperti si anak bungsu ini, saatnya kita kembali ke rumah Bapa di surga. Saatnya kita datang, bukan sebagai orang suci, saudara. Kalau Anda berdosa, datanglah menyembah Tuhan sebagai orang berdosa. Anda tahu di perumpamaan lain di Alkitab, ada orang Farisi, imam keren sekali, saudara. Yang kedua pemungut cukai. Si orang Farisi ini berdiri paling depan di bait Allah berkata, Tuhan, saya ini orang suci, ngasih perpuluhan, nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah menipu. Enggak seperti pemungut cukai di belakang. Pemungut cukai di belakang itu kita bilang dia nggak berani mengangkat kepalanya, dia nunduk, dia pukul diri, saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Dan Alkitab berkata, saudara, si orang Farisi itu pulang sebagai orang berdosa, dan si pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa demikian? Karena dia datang sebagai orang berdosa dengan penuh kejujurannya dia. Kalau ada mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan sebagai orang berdosa. Karena Anda tidak bisa menyembah Tuhan sebagai orang suci, karena Anda bukan orang suci. Ada orang berdosa, datanglah kepada Tuhan sebagai orang berdosa dengan penuh kejujuran, maksud saya. Keterbukaan, Anda datang sama Tuhan, Tuhan saya pencuri, Tuhan saya kecanduan narkoba ini, saya datang menyembah Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya pengen dibebaskan, saya pengen disembuhkan. Saya sebenarnya nggak layak disebut anak Tuhan lagi, tapi saya tahu ada kasih Tuhan yang melampaui segala-galanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bahkan di dalam dosa pun Tuhan sudah mengasihi Anda, kata Paulus di surat Roma. Apalagi ketika Anda hidup benar, Tuhan pasti lebih sayang saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dimanapun Anda jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun di dalam rumah Anda masing-masing, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan kekudusan, karena sebagian dari kami, bahkan kami memang orang berdosa. Kami datang dengan keterbukaan di hadapanmu, membawa dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu Bapa, ampunilah kami Tuhan. Bawa anak-anakmu untuk hidup benar. Tuhan, revolusikan kasih Bapa kepada mereka, bahwa Engkau mencintai mereka. Bahkan ketika mereka masih berada dalam dosa pun, Tuhan Kau mengasihi mereka. Mereka tidak perlu kerja keras untuk memenangkan hatimu, karena Engkau sudah dimenangkan hatinya oleh mereka. Dan Engkau menciptakan mereka, dan Engkau mati di kayu salib sebagai bukti cintamu kepada kami. Tuhan, jamah anak-anak pada hari ini. Murnikan hati mereka, bersihkan hati mereka, permudah langkah mereka untuk menjadi orang benar di hadapanmu, untuk berjalan kepada salib, dan supaya terjadi pertukaran antara hidup lama mereka dan hidup baru mereka di kayu salib, di salibmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
2011. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sangat diberkati dari benar firman Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa setelah firman-Nya terkabul, kita yang benar akan subur dan kita hendak menjadi para pelaku firman. Berkati hamba-Nya, Pendeta Leo Immanuel, dan saatnya kami akan masuk dalam perjalanan kudus yang akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Gembala John Riguna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kemuliaan. Bayakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua sudah menerima perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Yesus, sucikan Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. ku dijadikan baru. Katakan darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus Bebaskanku. Amin. Darahmu Yesus Ubahkan ubahkan aku, ku dijadikan baru, dijadikan baru. ku dijadikan baru. Kita bagi begini. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 dari ayat 23b. Pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti. Bersama-sama kita ucapkan, di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya di atas kayu salib. Kita pecah-pecahkan roti. Yang memberikan kami hidup kekal, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang memberikan kami segala kedamaian, yang menjadi bagian dari ciptaan yang baru, segambar surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua sakit penyakit apapun. Mulai hari ini, kami dijaga sehat, berjalan kesehatan tubuh, kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita angkat cawan. Kita ucapkan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari dalam tubuhnya di atas kayu salib, sehingga perjanjian yang baru dan yang kekal yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa kami, segala kesalahan kami, dan pelanggaran kami. Mulai hari ini kami berjanji untuk bertobat dan hidup dalam pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tidak kami tolak perzinahan, kami tolak perceraian, kami tolak percaulan, kami tolak segala macam yang mengganggu poligami, poliandri, dan hidup kudusan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darahnya, dengan bibir-bibirnya, kami disembuhkan segala macam penyakit rohani yang membawa kami jauh dari Tuhan. Kami doa dengan kuasa dari Yesus, kami semua jadikan sempurna seperti Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengaku dan tubuh dan darah-Mu kami percaya. Setiap kami dipulihkan, setiap kami ada perubahan, dan setiap kami apa yang kami alami tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, katakan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku kau tetap pada semuanya diimani akan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu engkau pada kasih. Dan ku tahu engkau pada kasih. Dan ku tahu Bapa, dan ku tahu engkau pada kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dengan syukur kita pada Tuhan, dengan syukur kita, haleluya. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat semua itu. Terima kasih juga buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami memberikan persembahan. Tuhan suci kuduskan setiap persembahan umat. Seberapapun yang umat-Mu berikan, Tuhan sempat memberikan, juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Dan siap memberi bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk. Ada satu sobatku yang setia, Yesus namanya. Mari Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Ada namanya, nama Yesus. Namanya Yesus. Mari semua. Namanya Yesus. Terima kasih Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Katakan namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali ya. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman? Shalom semuanya. Shalom. Pengumuman hari ini untuk ibadah minggu depan Jakarta dan Cikarang akan diadakan secara bersama. Kalau online-nya bisa dicek di Facebook atau Instagram @JKIMCC. Facebooknya di JKI Strip Mahanaim Community Church. Lalu kalau untuk ibadah offline-nya diadakan di Gaisuri Jababeka Cikarang pukul 10 pagi dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Pak Pendeta Paul Abraham J. Peter. Lalu untuk prayer night, doa malam, diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 melalui Zoom meeting. Untuk komsel Gereja Cikarang dan Jakarta juga diadakan secara bersamaan setiap hari Kamis pukul 8 melalui Zoom meeting. Lalu ada Bible class. Untuk kelas Cikarang diadakan setiap hari Jumat mulai pukul 7 malam di ruang VIP Grand Suri Jababeka Cikarang. Sedangkan Bible class yang di Jakarta diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang melalui Zoom meeting. Untuk ibadah Youth Arrow diadakan setiap hari Sabtu. Besok tanggal 3 Oktober diadakan pada pukul 10 di ruang VIP Grand Suri Jababeka dan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pak Harman Hadi Projo. Untuk retret dan perayaan Natal akan diadakan tanggal 11 sampai 13 Desember dan perayaan Natalnya pada tanggal 12 diadakan di Bukit Danau Exclusive Resort. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin bergabung, biayanya akan dikenakan 250.000, tetapi yang di luar JKI akan dikenakan biaya 300.000. Untuk minggu ini kita juga mengucapkan selamat kepada Isaiah Michael Chang yang telah menerima baptisan kudus. Lalu mengucapkan selamat kepada James Joshua dan Pratiwi Pasaribu yang telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah Sabtu kemarin tanggal 26 September. Yang terakhir ada
kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Slamet Priyanto dan juga kepada anak pertama dari Bapak Gembala, Pak Peter, yaitu Mark William Noah. Selamat ulang tahun. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Kita mungkin jadi bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi dan siang hari ini. Semua baik, katakan semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sakit, kiranya Kau sembuhkan mereka. Yang beban berat, kiranya Kau memberikan kepada mereka kelegaan. Yang sedang berduka, Kau hiburkan. Yang sedang lemah, kiranya Kau memberikan kepada mereka kekuatan. Berkati mereka yang berdagang, berusaha, bekerja, yang sekolah, Tuhan berkati berkali-kali lipat. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang serba sulit ini, Engkau buka jalan di depan mereka. Merasakan gunung-gunung di depan mereka, mematahkan palang-palang besi di depan mereka. Biarlah Roh memberikan hikmat sehingga muncul inovasi di hati dan pikiran mereka untuk berbuat segala sesuatu secara berbeda. Ide-ide yang kreatif bermunculan di hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapak, sehingga mereka setiap umat boleh menjadi aset yang paling berharga bagi organisasi mereka, menjadi orang yang paling dicari dalam bidang mereka, karena mereka cakap dalam melakukan apa yang mereka kerjakan. Segala puja, puji, syukur dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, karena Engkau yang layak menerimanya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, turunlah ke dalam hidupmu berkat cinta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, dan juga di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita sampai Dia rela mati pasang badannya sendiri di kayu salib, dan juga persekutuan bersama Roh Kudus, kuat kuasa hikmat dan pengurapan yang menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk menjemput kita. Semua yang percaya sama-sama kita katakan